Pemungutan suara memang sudah selesai, tapi sekarang yang terdengar adalah lagu-lagu lama, yaitu tuduhan-tuduhan tentang pelaksanaan pemilu yang curang, tentang kecurangan dan lain sebagainya. Nah, tudingan-tudingan semacam itu masif dilontarkan oleh para pendukung ataupun dari paslon yang merasa kalah dalam kontestasi Pilpres kemarin begitu. Nah, padahal juga yang beredar di masyarakat tentang kecurangan-kecurangan itu juga dilakukan tidak hanya oleh paslon yang dituduh curang ya, yang mendapatkan perolehan suara yang besar, tapi juga dilakukan oleh paslon-paslon yang nyata-nyata kalah dengan jarak yang jauh. Itu juga banyak juga ya yang ditemukan video-video beredar tentang kecurangan yang dilakukan oleh pasangan yang sudah nyata-nyata kalah. Nah, jadi mengutip yang disampaikan oleh Profesor Mahfud bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu itu pasti yang namanya kecurangan itu ada, dan itu biasanya terjadi di level bawah, artinya dilakukan oleh orang-orang yang di bawah, bukan oleh kontestan maupun oleh penyelenggara itu sendiri. Dan itu sudah ada yang mengatur, ada aturannya gitu loh, ada aturannya dan bisa dipidana. Nah, sebaiknya yang merasa dicurangi atau merasa cukup bukti tentang kecurangan itu bawa aja itu ke ranah hukum. Nah, sekarang kalau kemudian dia juga mengatakan tidak dipercaya ranah hukum dan sebagainya. Nah, itu artinya sudah terlalu akut ya. Kalau saya bilang penyakit hati karena merasa kalah itu, sehingga semuanya dianggap salah seperti itu. Nah, yang penting itu adalah pembuktian terbalik. Misalnya dia suguhkan ini bukti-bukti realnya seperti ini. Nah, tapi dalam hal penentuan kemenangan dalam Pilpres ini kita mengacunya memang bukan pada quick count ya, tapi kepada real count yang dilakukan secara bertahap mulai dari TPS, PPS, PPK, KPU kabupaten, KPU provinsi sampai kepada KPU RI. Tinggal kawal aja angka-angka yang ada di dalam kertas C1 ya, salinan-salinan yang sudah didapatkan oleh masing-masing saksi itu dikawal dalam setiap jenjangnya. Nah, disitulah akan diketahui apakah benar ada kecurangan ataupun penggelembungan, karena yang si rekap yang dikeluarkan oleh KPU dengan ada error-error yang terjadi yang dianggap itu adalah penggelembungan dan sebagainya, itu sudah dikesampingkan. Dan itu karena memang itu bukanlah penentu gitu ya, bukanlah penentu dalam hal penetapan siapa pemenangnya. Nah, acuannya adalah tetap pada tahapan yang dilakukan secara berjenjang itu. Nah, itu tinggal dikawal aja itu gitu loh. Itu dikawal, itu baru ketika sudah ada bukti hitam di atas putih yang memang menyatakan ada kecurangan dan itu jumlahnya signifikan, silahkan itu ajukan ke proses hukum seperti itu. Jadi biar tidak hanya menjadi lagu sumbang yang didengar oleh pendukung pasangan yang menang, itu adalah lagu-lagu basi seperti itu. Jadi kalau sudah kalah, memilih untuk menyerang bahwa semua penyelenggaranya adalah salah, padahal kesalahan juga dilakukan oleh timnya, misalnya dugaan kecurangan juga dilakukan oleh timnya. Nah, ini sungguh tidak elok. Jadi seperti itu. Jadi sebaiknya itu aja sih, kawal aja surat hitam di atas putihnya itu yang sudah ditandatangani oleh petugas KPPS dan saksi. Nah, itu senjatanya gitu loh. Dan biasanya hasil real count KPU itu tidak jauh berbeda dengan hasil quick count gitu ya. Jadi margin errornya itu rendah seperti itu. Janganlah kemudian karena merasa ambisius mengharapkan pasangannya harus menang, kemudian mengesampingkan ataupun tidak mempercayai proses real count yang padahal itu dilakukan secara ilmiah gitu. Ada prosesnya, ada ilmunya, itu ilmiah gitu ya. Jadi bukan proses penghitungan yang dilakukan secara abal-abal, itu ada proses ilmiah. Berarti kalau tidak mau menerima itu sama juga dengan tidak mempercayai ataupun meyakini proses yang padahal itu sudah teruji secara ilmiah seperti itu.